Kisah Safwan bin Umayyah. Di tahun kedua setelah masa hijrah, tepatnya di wilayah Bukit Badar, 300 pasukan Islam berhasil mengalahkan 1000 pasukan kafir Quraisy, sebuah kekalahan tragis yang menimbulkan aura dendam dan sakit hati terhadap Islam, tak terkecuali putra salah seorang pemimpin Quraisy yang tewas di Perang Badar. Ia juga menjadi salah satu tokoh yang mengobarkan kebencian untuk memerangi Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Ialah Safwan bin Umayyah. Ia mempunyai ayah yang bernama Umayyah bin Khalaf yang tak lain adalah pemimpin suku Jumah, salah satu klan besar dari suku-suku Quraisy. Safwan bin Umayyah bisa dibilang merupakan keturunan keluarga terpandang di kalangan masyarakat Quraisy. Namun, Umayyah bin Khalaf juga sangat dikenal memusuhi Nabi Muhammad. Maka Safwan yang mewarisi kebencian ayahnya, semakin berang terhadap umat Islam ketika mengetahui ayahnya terbunuh di medan Perang Badar. Salah satu tokoh sahabat Nabi yang akan kita bahas ini, merupakan orang yang masuk Islam pada saat hari pembebasan kota Mekah. Pada masa sebelum keislamannya, ia merencanakan beberapa rencana busuk yang ditujukan untuk kaum muslimin. Rencana yang pertama ialah, dia memerintahkan Umair bin Wahab untuk berangkat membunuh Rasulullah dengan menjamin keluarga dan hutangnya. Kemudian ia juga membayar atau mempengaruhi seorang penyair ternama, untuk membangkitkan semangat para kaum Quraisy dalam memerangi Islam. Padahal penyair ini dibebaskan oleh Rasulullah dari tawanan Perang Badar, dengan satu janji, bahwa dirinya tidak boleh memprovokasi kaum Quraisy dengan syairnya. Karena syair merupakan media yang digunakan pada waktu itu, Safwan menggunakan media itu untuk mempengaruhi masyarakat Arab lainnya. Inilah kecerdasan Safwan. Dia menggunakan media ini, yang berupa syair dengan membayar penyair ternama, untuk membangkitkan semangat kaum Quraisy. Maka pergilah penyair ini ke suku-suku Arab di sekelilingnya, dan kemudian menyampaikan syair-syair yang membangkitkan rasa dendam, dan semangat untuk memerangi Islam. Kemudian Safwan juga mempengaruhi seseorang, yang juga sangat berpengaruh dalam hal memprovokasi masyarakat, dan ini juga dibayar oleh Safwan. Bayangkanlah, anak muda ini punya uang yang banyak, dan pengaruh yang besar dalam membangkitkan semangat kaum Quraisy untuk membenci Rasulullah. Maka dia membayar siapapun untuk membalaskan kebencian, dan dendamnya kepada Rasulullah dan kaum muslimin. Tahun 3 Hijriah, saat musim perdagangan tiba, Safwan mendapatkan kepercayaan dari pemuka Quraisy untuk memimpin perjalanan dagang menuju ke Yaman. Namun saat itu juga, jalur yang biasa dilalui untuk menuju ke Yaman telah dikuasai oleh kaum muslimin. Sehingga tidak memungkinkan bagi kafilah dagang Quraisy untuk melalui jalan tersebut. Tidak ada pilihan lain selain mereka harus menempuh jalan yang lebih jauh yaitu melalui wilayah Irak. Di luar dugaan, ternyata kaum muslimin di Madinah telah mengetahui rencana tersebut dan menghadang perjalanan mereka. Safwan dan para kafilah dagang lainnya, yang tidak menduga kondisi ini dengan terpaksa menyerahkan harta mereka tanpa perlawanan sedikitpun. Maka menjelang meletusnya Perang Uhud, perang yang menjadi ajang balas dendam terhadap kaum muslimin, Safwan ikut bergabung dalam barisan Quraisy. Di perang inilah Safwan terjun langsung sebagai pemimpin pasukan pejalan kaki. Dengan berbekal amarah yang berkobar, ia mengayunkan pedangnya untuk menembus pertahanan kaum muslimin hingga berhasil melukai Rasulullah. Maka Rasulullah mendoakan laknat bagi 3 orang, yaitu Safwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, dan Al-Harits bin Hisham. Tetapi kemudian ternyata laknat ini tidak diizinkan oleh Allah, dan Allah pun menegurnya dengan berfirman, "Tak ada sedikitpun campur tanganmu dalam urusan mereka itu, atau Allah menerima taubat mereka, atau mengazab mereka, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim." Quran Surat Ali Imran ayat 128. Momentum di medan Uhud, ternyata tak mampu menuntaskan dendam Safwan terhadap Rasulullah. Bersama rekannya, Ikrimah bin Abu Jahal, ia terlibat aksi pembantaian secara brutal terhadap masyarakat Khuza'ah, yakni masyarakat yang berada dalam perlindungan kaum muslimin. Namun tindakannya ini justru dikecam oleh kaumnya sendiri, karena dikhawatirkan akan membangkitkan kemarahan kaum muslimin. Hingga terjadilah peristiwa pembebasan Mekah, peristiwa di mana Rasulullah bersama 10.000 pasukannya berhasil mengembalikan fitrah Mekah sebagai kotanya orang-orang yang beriman. Saat kaum muslimin berhasil menguasai Mekah, Rasulullah mengumumkan 10 nama orang kafir Quraisy yang halal untuk dibunuh, diantaranya adalah Safwan bin Umayyah. Mengetahui kabar tersebut, Safwan langsung melarikan diri dari kota Mekah. Namun, upayanya tersebut berhasil dicegah oleh Umair bin Wahab,
sahabat Safwan yang memeluk Islam setelah Safwan menugaskannya untuk membunuh Rasulullah. Disebutkan bahwa Safwan sudah bersiap, bukan untuk menyeberangi lautan, melainkan untuk membunuh dirinya dengan menerjuni laut. Maka Umair pun mengatakan, "Masuklah kamu ke dalam Islam, biarlah saya yang mencoba untuk menyampaikan kepada Rasulullah, agar engkau dapat dimaafkan oleh Rasulullah ketika engkau harus masuk Islam." Maka kemudian Safwan dengan setengah hati mengatakan, "Apa jaminanmu jika saya masuk Mekah dan Muhammad memaafkan saya?" Maka Umair pun pergi karena pertemanan, dia bertanggung jawab kepada hidayah temannya. Dia ingin temannya baik seperti dirinya. Ini merupakan pelajaran yang berharga untuk kita. Teman yang baik adalah teman yang mencoba untuk menghadirkan hidayah semampunya kepada temannya yang lain, bukan justru temannya merusak teman yang lain. Inilah pertemanan yang luar biasa. Maka Umair bin Wahab datang ke Rasulullah meminta jaminan. Dia pun berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, jika kemudian nanti Safwan masuk Islam, apakah dia termasuk orang yang akan dilindungi?" Maka Rasulullah bersabda, "Iya." Kemudian Umair pun meminta jaminan kepada Rasulullah, dan Rasulullah pun memberikan jaminan berupa sorban. Setelah itu, Umair pun kembali ke Jeddah untuk menyampaikan jaminan tersebut. Demi pertemanan, Umair rela melakukan hal seperti itu. Mungkin saat ini tidak ada orang seperti Umair, karena jarang ada atau bahkan tidak ada orang yang mau mondar-mandir walaupun hanya 1 jam saja demi memperoleh hidayah untuk temannya. Itulah pertemanan yang indah dalam Islam. Maka pergilah Umair ke sana membawa sorban Rasulullah dan menunjukkannya kepada Safwan, lalu Umair pun mengatakan, "Inilah bukti bahwa Nabi siap memberimu rasa aman dan memberikan pengamanan asal engkau masuk Islam." Rasulullah saat itu menerima Safwan dan kemudian Safwan mengatakan, "Berilah aku kesempatan memilih selama 2 bulan." Rasulullah pun bersabda, "Engkau diberi kebebasan memilih selama 4 bulan. Tenggang waktu 4 bulan yang diberikan oleh Rasulullah benar-benar dimanfaatkah Safwan untuk berpikir. Pada akhirnya Safwan masuk Islam. Tidak terkira bahagianya Umair dengan keislaman Safwan sahabatnya itu. Bagaimanakah proses masuk Islamnya Safwan ini? 15 hari setelah penaklukan kota Mekah, terjadilah perang Hunain yang melibatkan 12.000 pasukan muslim melawan pasukan Badui dari suku Hawazin yang merasa terancam dengan kehadiran Islam dan mereka khawatir akan seperti kaum Quraisy. Maka Safwan pun ikut terlibat dalam peperangan ini, tetapi bukan sebagai prajurit muslimin melainkan mengawal senjata-senjata miliknya yang dipinjamkannya kepada kaum muslimin. Kemenangan heroik kaum muslimin di perang Hunain serta kemurahan hati Rasulullah dalam membalas jasa, akhirnya mampu meluluhkan hati Safwan hingga akhirnya ia pun menerima Islam sebagai keyakinannya. Rasulullah pun membagikan harta rampasan perang. Di saat Rasulullah memanggil orang yang baru memeluk Islam dan membagikan harta rampasan itu kepada semua orang termasuk orang yang baru masuk Islam. Melihat itu, Safwan langsung tercengang. Kemudian Rasulullah yang sangat memahami hati Safwan, maka didatangilah Safwan kemudian ditunjukkan kepadanya sebuah lembah yang di sana ada banyak kambing dan unta. Safwan pun melihatnya lalu Rasulullah pun bersabda, "Apakah kamu senang melihat pemandangan ini?" Safwan pun menjawab, "Ya, saya sangat senang sekali." Rasulullah pun bersabda, "Semua yang ada di lembah itu adalah milikmu." Maka Safwan pun memiliki seisi lembah itu. Walaupun ini menimbulkan kecemburuan kepada kaum muslimin dari Madinah, tetapi inilah strategi Islam untuk mempermudah orang itu menerima hidayah dari Allah. Safwan pun diberikan harta secara terus-menerus oleh Rasulullah, dan Safwan pun mengatakan, "Demi Allah, di waktu Muhammad memberikan harta kepada saya untuk pertama kalinya, saya masih membenci Muhammad. Tetapi, semakin hari kebencian saya mulai terkikis karena Muhammad memberikan harta kepadaku secara terus-menerus walaupun saya masih menyimpan dendam kepadanya. Dan sekarang saya semakin mencintainya." Memang, proses masuk Islamnya Safwan adalah karena harta di awalnya. Tetapi dengan didikan Rasulullah, kemudian ia berubah menjadi orang yang melakukan semua ibadah karena Allah. Memang ada orang yang baru memeluk Islam hanya karena ingin kaya, melakukan ibadah hanya karena ingin mendapatkan urusan dunia. Itulah agama seseorang dengan level yang sangat rendah. Hal ini merupakan pancingan agar ia mau mendengarkan Islam, maka hal ini tidaklah menjadi masalah. Tetapi, jika orang yang baru memeluk Islam itu sudah menerima hidayah dari Allah, barulah kita harus mengajarkan kepadanya agar mau melakukan ibadah hanya karena Allah dan bukan untuk mendapatkan keuntungan. Karena ibadah yang dilakukan selain karena Allah, maka ibadahnya akan ditolak oleh Allah.
Hilanglah sudah kebencian Safwan terhadap Islam, bahkan ia kini termasuk dalam barisan pejuang yang membela agama yang diridai oleh Allah ini. Demi menebus kesalahan di masa lalunya, Safwan terus melibatkan diri di berbagai momen jihad. Ia menetap di Mekah untuk menjaga kesucian kota tersebut sambil menebarkan kebaikan hingga akhir hayatnya pada tahun 40 Hijriah, bertepatan dengan awal masa kekhalifahan Muawiyah. Semoga Allah meridaimu wahai Safwan bin Umayyah.